Iya, enggak ada kan lah. Itu dia. Ternyata ketika manusia ini melanggar aturan-aturan Allah, yang terjadi apa? Rusak enggak kira-kira? Rusak kehidupannya. Coba, negara ini bagaimana? Riba dilanggar. Semakin maju? Iya, rusak kehidupannya. Hutangnya semakin banyak. Mengira ketika mereka sudah soleh, mereka sudah banyak kebaikan, mereka tidak akan mendapat ujian. Koyo-koyonya gampang kabeh kehidupannya. Kalau melihat orang yang sudah hijrah terus hidupnya, usahanya enak, semuanya serba lancar, anak istrinya kok bahasanya kebutuhannya terpenuhi semua, kayaknya yang sukses di hijrahnya. Belum tentu. Kalau jenengan hijrah dari riba kok langsung seperti itu 1:2. 1:2, 1:1000. Tapi yang satu itu justru ujiannya sebenarnya berat, karena dia pasti akan merasa bahwa hijrah saya telah berhasil. Dibanding kita yang mungkin dikasih cobaan kurang lunas utang. Coba jenengan ini jangan merasa gitu, kalau utangnya belum dilunaskan sama Allah itu bukan berarti Allah tidak sayang. Justru pengen meningkatkan level iman kita sebagai semakin tinggi. Oh, ternyata kalau nih hamba ini dikai kondisi susah malah imannya tambah api. Kira-kira jenengan seneng nggak kalau disegitukan? Misalkan kok ada seseorang yang kalau jenengan itu nggak bantu, malah dia itu semakin dekat sama jenengan. Kalau dibantu malah hilang. Pengennya seperti mana? Yang mending rata tulungi yang malah curhat karo aku terus, malah api penek buat contohnya. Itulah contohnya. Tapi nek dibantu kok jenengan lupa. Banyak enggak yang seperti itu? Iya, itulah manusia. Kadang Allah itu suka hambanya yang seperti itu. Tapi kita menyangkanya suudonya justru ketika kita tidak dibantu berarti Allah tidak sayang. Kebalik gitu. Berarti antara pemikiran Allah dengan manusia itu berbeda. Seperti itu. Itulah yang terjadi. Dan sebagaimana pemahaman kita terkait dengan Allah adalah sebaik-baik pelindungmu atau penolong, itu kita umpamakan seperti ini. Mudahnya nih, ketika manusia itu menciptakan produk apapun, contoh pun Honda motor, sepeda motor ini kayak nyebut merek kayaknya kan, sepeda motor lah, sepeda motor A. Kira-kira kalau diciptakannya sepeda motor itu ada enggak petunjuk pemakaian? Iya kan, pasti ada. Antara sepeda motor A, B, dan C beda-beda gitu. Apa sama semua? Apa harus seperti itu semua? Kan enggak. Contoh, misalkan setiap 5.000 km sepeda motor A harus diservis atau ganti oli misalkan. Sedangkan sepeda motor B setiap 10.000 km baru diservis dan ganti oli. Seperti itu gitu. Itu yang menciptakan manusia. Kira-kira kalau manusia yang menciptakan siapa? Allah. Kalau manusia itu yang menciptakan Allah, yang harusnya memberi aturan pemakaian siapa? Tapi ternyata kita aturannya yang bikin manusia. Coba jenengan undang-undang yang ada di negara, hukum-hukum yang ada di negara kita, siapa yang berlandaskan? Manusia. Coba rambu-rambu lalu lintas yang menciptakan siapa? Manusia nih. Ketika ada yang nerobos, kira-kira banyak yang ngomel enggak? Dengan ini merah, kemudian jenengan nerobos, enggak usah nabrak, enggak sampai nabrak ini. Kemudian ada yang lewat di plason, terus jenengan diem aja di situ berhenti. Marah-marah enggak mereka? Marah-marah gitu, itu hanya aturan manusia. Tapi ini aturan Allah yang diterobos, kok ada yang marah? Ketika riba banyak terjadi di negara ini, harusnya marah-marah dong. Sama dong. Korupsinya banyak, harusnya marah-marah dong. Zinanya beredar banyak, itu harusnya orang itu risih. Tapi sekarang malah dilegalkan. Miras dilegalkan. Gimana? Kan harusnya berlaku seperti tadi dong. Itu baru rambu-rambu lalu lintas merah. Resikonya cuma apa? Jenengan ketabrak. Udah itu toh. Kalau toh ada polisinya paling ditangkap denda 200.000 atau 100.000. Udah itu. Di akhirat disidang enggak? Enggak. Aturan manusia. Apa ada di kitab Quran
melanggar lampu lalu lintas dihukum 1 tahun neraka. Wah, jenengan tidak mau yang melanggar semua itu. Iya, tidak ada kan lah. Itu dia. Ternyata ketika manusia ini melanggar aturan-aturan Allah, yang terjadi apa? Rusak tidak kira-kira? Rusak kehidupannya. Coba, negara ini bagaimana? Riba dilanggar, semakin maju? Iya, rusak kehidupannya. Hutangnya semakin banyak, harga-harga semakin mahal. Bagaimana kehidupan kita semakin sempit. Dagang apa mana kok koyo mboten pajak nggih. Beras mahal, telur tinggi, minyak naik lagi. Pertamax mulai naik lagi ini. Pertalite udah mulai langka lagi. Nah, solar sudah mulai agak sulit lagi inilah. Itulah kehidupan ternyata. Kalau dilanggar resikonya apa? Ya sudah jelas. Pengaturannya Allah yang bikin dunia, Allah yang menciptakan kita pakai aturan kita sendiri. Bisa tidak jalan? Bisa, tapi hancur. Lalu sebagaimana motor tadi, kalau jenengan tidak usah diservis, tidak usah diganti oli, macet tidak kira-kira lama-lama? Mogok tidak? Iya. Itulah sederhananya seperti itu. Ketika aturan Allah kok ditabrak, ya sebenarnya sama dengan aturan manusia ketika kita melanggarnya.